Oke, selamat datang di Chatting dengan YM. Malam hari ini kita akan membahas tema tentang bertakwa itu tidak instan. Yap. Bener tuh, Bos? Betul. Maksudnya kalau mie kan ada tuh mie instan, kopi ada kopi instan. Kalau bertakwa itu tidak instan maksudnya? Instan, tetap ada proses. Walaupun kelihatannya instan. Kayak Umar bin Khattab misalkan. Dia kan pada saat nyamperin Rasulullah yang ada di Bukit Safa bersama 40 sahabatnya. Tapi sesungguhnya Umar udah mulai ngintip-ngintip Rasulullah. Umar udah ngintip Rasulullah, Allah Rasulullah di dinding sebelah sini Ka'bah. Umar bin Khattab dengerin Rasulullah dari dinding sebelah sini. Yang tahu apa yang dibaca, apa yang diapa. Rasulullah diintip terus sama Umar. Jadi kemudian Islam, kira-kira begitu. Oh, itu dalam proses Umar, ketakwaannya Umar gitu. Oke, nah kita juga punya bintang tamu nih, Pak. Siap. Bintang tamu yang akan kita undang. Waktu itu pernah juga, masih ingat dengan panggilan Bung Jerry? Bung Jerjer. Mas Pemirsa Jerjer? pasti ingat ini. Nah, ini dia kita. Bang Jerjer. Bang Jerry. Lebih tepatnya kita panggil Bung Jerry the Grey. Sehat selalu, Bung? Alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah. Masih hidup. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat juga. Iya. Masih hidup. Bung, waktu itu sekarang nih kita ngebahas tema tentang bertakwa itu tidak instan. Nah, katanya Bung Jerry waktu awal itu sempat takut akan Islam, betul? Memang. Itu gimana dari Jer, takut kok akhirnya bisa Masa sewanya cuma 5 menit. Udah habis, Ustaz? Habis masa sewanya. Pulangin dulu dong. Oh, udah habis ya? Iya. Pulangin dulu nih. Saya mau perpanjang tanya, Bos. Bisa nggak? Bisa. Enak lucu. Mau dikiloin. Oke, Bung. Bener, Bung. Waktu itu sempat takut akan Islam. Maksudnya konteks takut kenapa tuh, Bung? Saya tidak tahu apa itu Islam, nggak kenal Muslim, nggak pernah lihat masjid di luar televisi ya. Iya. Persepsi saya itu Muslim teroris. Muslim ini orang yang musuh orang bule Amerika yang ada hidup enak, dia nggak suka orang bule yang ada hidup enak. Itu persepsi saya seperti itu. Dulu awalnya. Dulu. Iya. Sekarang nggak. And di proses sampai kenal Islam itu sendiri seperti miracle sendiri itu. Miracle di mananya tuh, Bung? Oh, waktu saya di Angkatan Udara Amerika, kita ada rapat Tentara aman. lo belum. Angkatan Udara Ya. loh. Soldier. Masih kelihatan sehat ya. Angkatan Udara Bu Pansa kayak agak mirip baling-baling gitu ya. terus Bung, ada keajaiban di mana? Ini orang kayak sayap kok baling-baling. Ada keajaiban apa tuh, Bung? Saya ketemu orang turunan dari Timur Tengah atau Rusia, komunis. Itu saya harus lapor sama Intel. Ya. Ada Muslim dari Arab Saudi lewat saya, "Good morning Mr. Jerry, how are you?" Harus lapor sama Intel. So di dalam otak saya ini musuh. Ini bukan teman. Saya tidak tahu apa Islam, nggak kenal, nggak ada cerita di dalam sekolah itu apa itu Muslim, nggak ada seperti itu. Allah bikin saya orang susah, mau kerja harus kerja di Arab Saudi. Saya cari kerja di tempat lain tidak ada kerja. Allah tutup semua jalur hidup. Kecuali ada satu ke Arab Saudi yang pesawat Raja Fahd punya pribadi. Boleh jadi teknisi di sana. Ya, gaji besar, saya takut, nggak mau. 6 bulan saya hidup di dalam mobil saya. Nah, ini gimana? Hobi banget berarti ya. Ya, Benar-benar. Gimana ceritanya di saat takut malah sekarang akhirnya bisa masuk dan teguh yakin di jalan Islam. Tetap bareng kita di Chatting dengan ya. Kita lanjut lagi, Bung. Kenapa, Bung? Dari takut bisa akhirnya kok masuk gitu? Oh, saya harus hidup, so alhamdulillah. Pertama saya pilih tugas di Arab Saudi. Ini harus ada uang untuk makan ya. Nah, waktu masuk Arab Saudi saya memang takut. Imigrasi diinterogasi saya. Ini waktu paspor, saya kasih paspor, saya nggak kasih paspor begini, saya seperti itu ya. Masa sih seorang tentara gitu? Saya Sampai takut segitunya? sama imigrasi di sana. Ini psikologis saya betul-betul percaya musuh Islam tuh jahat gitu. Islam ya jahat. Muslim tuh itu teroris. musuh, ya. Segitunya ya? So, baru di Jeddah Arab Saudi saya lihat Islam. Saya nggak pernah lihat iman sebelum ke Arab Saudi. Nggak pernah lihat iman. Saya di Arab Saudi, saya lihat
seperti di shopping mall, Ya. saya mau bayar barang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karyawan mana? Mau bayar barang tidak bisa. Pintu buka, saya bisa ambil barang, keluar, nggak usah bayar. But di sana takut hukum, nanti potong tangan saya, seperti itu. Beliau tuh 20-an tahun yang lalu ya, berapa tahun? Ya, itu kurang lebih tahun 83, 84 Iya, masih saya lihat benar. itu. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan itu melihat langsung akhirnya memutuskan diri mantap masuk Islam gitu ya. Saya mulai tanya-tanya sama orang Saudi, seperti apa ini, apa itu, bisa dijelaskan hal ini. Ada orang Yemen bawa Al-Quran dalam bahasa Inggris ke saya. Pas saya pegang Al-Quran, udah mau mulai nangis. Saya sudah percaya semua hal-hal di dalam Al-Quran itu betul sebelum baca. Pas mulai baca langsung nangis. Tidak berani baca banyak, kenapa saya malu nangis di depan laki-laki. Subhanallah. Kita dari kecil megang Quran, kenal Quran, jarang nangis ya. Nangisnya kalau lagi tagih aja. Lagi utang baru nangis. Nggak ada duit ya. Oke, nah nggak cuman Bung Jerry the Grey. Kita akan undang lagi tamu kita yang kedua. Ini juga Alumni chatting juga ini. Pernah kesini juga. Pernah kesini. Seru orangnya, penuh dengan cerita. Saya minta sambutan yang hangat untuk Ustadz Felix Xiao. Ustadz sehat ya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Seru nih seru. Seru. Islamnya baru, mereka ini Islamnya baru, ini lebih baru lagi, lebih muda, usia Islamnya juga lebih muda, tapi sudah banyak sumbangsinya terhadap Islam. Mudah-mudahan kita yang sudah dari kecil, dari lahir, mudah-mudahan lebih banyak lagi ya. Amin. Amin. insyaallah. Amin. Oke. Kita cerita-cerita nih. Oke, Ustadz, ini pengen tanya nih. Ya. Perbedaan apa yang dijalani di saat sebelum dulu dan sesudah? Ada kendala nggak sih penyesuaiannya? Kalau di dalam Islam, sebenarnya alhamdulillah tidak terlalu banyak penyesuaian. Karena kan sebenarnya Islam sudah fitrah manusia. Maka tatkala kemudian kita mengenal Islam, yang justru kita temukan adalah seolah-olah kita menemukan hal yang dari dulu sudah pernah kita lakukan. Ibarat kalau kita pakai tangan kanan, ternyata kita tangan kidal. Nah, masuk Islam tuh kayak kembali ke awal lagi. Kita merasakan ketenangan yang luar biasa ketika bertemu Islam, dan memang ya Islam itu aturan yang sangat fitrah dengan manusia. Jadi cocok sekali dengan manusia. Nggak terlalu banyak penyesuaian. Alhamdulillah. Kalau proses pencariannya, Nah, proses pencariannya agak lama. Jadi proses pencarian itu saya menghabiskan sekitar 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun untuk mencari Islam. Alhamdulillah SMP kelas 2 saya sudah mulai mencari. Dapatnya itu baru pas semester ketiga. Gitu. ketiga kuliah? Alhamdulillah. Kuliah. Iya. Alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan semenjak ketika di kuliah. Jadi awalnya ketika SMP kelas 2 itu saya melakukan sebuah perjalanan pemikiran sehingga meyakini bahwa agama yang saya anut sebelumnya adalah agama yang tidak memuaskan akal. Nah, setelah kemudian saya mengalami pencarian terus menerus, alhamdulillah nggak dapat pada waktu itu. Karena saat itu yang saya lihat bukan Islamnya, tapi yang saya lihat adalah Muslimnya. Nah, sehingga saya nggak menemukan apa ini Islam. Alhamdulillah semester ketiga, 5 tahun setelah itu, saya berdiskusi dan saya dapat Islam yang sebenarnya. Nah, itu picuannya adalah surat Al-Baqarah ayat kedua. Jadi zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi yang bertakwa. Nah, dikunci dengan surat Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin mimislih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan terhadap hamba yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, datangkan yang semacamnya. Itu ibarat tinjuan itu buat saya. Jadi semacam kita ditampol. Ibarat kemudian kita dibilang, udah deh nggak usah banyak ngomong. Kalau memang kamu hebat, datangin yang semacam dengan Al-Quran. Al-Quran ikut sama kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa, ikut sama Al-Quran. Fair. Jadi itu alhamdulillah ketemu Islam. Alhamdulillah. Wah, luar biasa betul. Kita masih akan ngobrol-ngobrol, tetap bareng kita di chatting kan ya. Bertakwa itu tidak instan. Ustadz, kalau dari secara arti bahasa, bertakwa itu kan menjalankan perintah, menjauhi larangan maksudnya. Itu secara arti. Kalau ada yang bertakwanya di event-event tertentu aja gimana tuh, Ustadz? Kalau nanyanya sama Ustadz Felix, emang dia pasti jawab nggak bisa. Nggak boleh itu kalau Felix. Kalau aneh lain. Papa alhamdulillah. Daripada kagak. Pembelajaran. Daripada setahun nggak sama sekali. Cuman kan akhirnya jadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan tuh jadi kayak agama tuh komoditi.
Maksudnya maksud? Komoditi, jadi itu peluang bisnis aja gitu. Jadi kayak Betul. menjadi muslim tuh karena bisnis, ada perdagangan di sana, ada momen di sana, bukan karena hati. Akhirnya ya nggak ngefek apa-apa kecuali dia dapat bayaran yang kecil sekali. Misalkan pakai peci atau pakai jilbab karena lagi acara maulid misalkan gitu. Ya habis itu kemudian hilang lagi misalkan identitas Islamnya hilang, dia nggak ngefek apa-apa. Allah itu kan akan bersemayam di hati orang-orang yang percaya sama dia, yang penting sama dia, yang perlu sama dia, yang menyembah sama dia gitu. Nah, ini mau tanya sama Bung Jarjar. Bung, dalam proses pencarian, di saat sudah menemukan, terus sampai sekarang mempertebal, terus belajarnya, itu gimana tuh Bung? Itu memang ada proses, ya. Saya lihat agama Islam udah jelas ini agama sangat cocok untuk Bung Jerry, ya. Niat dari awal saya mau syahadat, itu aja. Saya nggak ada niat-niat mau sholat 5 waktu sehari. Itu ada gangguan untuk saya untuk hidup pribadi ya. Iya, pada awalnya gitu ya. Itu di awal. Oke. So ada orang Saudi ajak saya untuk sholat di masjid, di kantor setiap zuhur saya sholat, asar sholat, 2 kali sehari sholat. Alhamdulillah udah sampai 5 waktu sehari. Sekarang nggak mau tinggal 1 pun sholat. Sekarang if saya 2 jam lambat sholat sudah ada rasa. If ini udah ada zuhur lewat jam 12 lewat 10 menit, saya sudah ada rasa, wow saya lambat 20 menit sholat. Oh, ini rasa ini saya senang. Ini ada rasa saya ada lebih dekat sama Allah. Dan juga sebelum masuk Islam, saya takut mati. Habis masuk Islam, rasa takut mati sudah hilang. Ada rasa takut meninggal di luar jalur Islam. Ini saya takut. Keren. So, Gimana itu Pak Ustadz? Mantap maksudnya. Mantap. Iya, iya. Oke, kalau Ustadz Felix, gimana proses mempertebal ketakwaan? Ya. Ustadz? Kalau Pak Jerry tadi bercerita tentang awalnya, Iya. awalnya saya juga sama. Nah, jadi awalnya saya seorang yang hobi bener main game. Nah, Gamers. jadi hobi main game, kemudian hobi olahraga dan sebagainya. Jadi dulu ketika kuliah itu 7 jam sehari saya main game. Wow. Kemudian Wow. 7 jam sehari tidur. Belajarnya ya pas tidur itu. Nah, jadi di kuliah tidur gitu kan ya. Nah, kemudian ketika memang sehari-hari main game dan sebagainya, ketika masuk Islam yang memang benar terasa itu sholat subuh. Itu berat sekali. 18 tahun nggak pernah bangun subuh, tiba-tiba suruh bangun subuh kan ngantuknya minta ampun. Suruh pergi ke masjid lagi kan itu kan ya. Sampai di masjid diliatin orang, disangka intel kan itu kan ya. Itu kadang-kadang sebuah memang ujian ya. Memang awalnya malasnya luar biasa, ngantuk dan sebagainya. Tapi dari situ saya belajar satu pelajaran, bahwa setiap ketakwaan itu memang ada prosesnya. Dan proses terbaik itu memang akhirnya betul. Jadi kita memasukkan diri kita dalam kondisi yang kita harus terpaksa melakukan hal itu. Nah, sekali kemudian nagih 2 kali, 2 kali nagih 5 kali, 5 kali nagih 10 kali. Nah, insya Allah semua nggak akan terasa lagi. Kalau sudah memang benar sampai rasa ketagihan itu. Alhamdulillah. Nah, di saat sebelumnya kan berada di luar, terus masuk, mempelajari banyak, belajar banyak, tanya-tanya. Pernah ada keraguan lagi nggak? Apa udah sebaliknya yang terjadi malah semakin yakin? saya dari awal masuk Islam memang ada oposisi dari teman, ya. Di Arab Saudi, warga Amerika yang kerja sama-sama saya, lihat Jerry musuh. So, ini juga bikin saya sedih. Saya waktu masuk Islam, saya mau ikut Islam murni yang benar, yang betul. Susah, kenapa banyak Muslim nggak ikut jalur itu? Di tengah-tengah ya, yang enak. Dan saya mau ikut yang murni, yang betul. But saya lihat majoritas Muslim saya kenal nggak ikut murni yang betul 100%. Pasti ada campuran atau ada kurang ya. Dan ini bikin saya sedikit sedih. Kenapa Muslim bisa begitu? Memang ada banyak godaan sekarang. Memang ada lumayan berat untuk
Itu dia, ada proses belajarnya juga Bu ya. Tadi sempat disebut juga membaca Al-Quran. Tahu programnya Pak Ustadz Bu? Oh doa, one day one ayat. Nah, pernah dengar Bu? Ah, bagus ibu-ibu. Kenapa Bu ngantuk Bu? Kita tepuk tangan dulu biar, itu dia. Oke, Ustadz Felix, jadi pengen tahu, di saat belajar pernah mengalami kejadian yang sampai sekarang masih berkesan? Saat belajar Islam? Iya. Alhamdulillah, kalau untuk belajar, saya pikir setiap belajar adalah sesuatu hal yang berkesan. Maka setiap mempelajari Islam tidak ada sesuatu pun yang didapat dari ilmu itu kecuali menambah keimanan. Menambah keimanan. Dan alhamdulillah ya, kalau kata ulama kan bahwa setiap ilmu yang bermanfaat kan yang menambah ketaatan. Nah, kita cuma berharap agar ketaatan kita nambah. Alhamdulillah. Ketaatannya semakin belajar semakin kuat. Betul, harusnya. Harusnya. Iya. Harusnya gitu Pak Ustadz ya. Makin belajar makin kuat Bu. Oke, nanti kita akan tanyakan tentang tips dari Bung Jerry dan Ustadz Felix tentang bagaimana menjaga ketakwaan di jalan Allah. Tetap bareng kita di chatting dengan ya. Ustadz, sekarang kita pengen minta tips-tips nih Pak Ustadz dari Bung Jerry and Ustadz Felix tentang bagaimana sih kita menjaga keimanan. Ketakwaan. Silakan Ustadz Felix. Kalau Duluan mana? Ustadz Felix dulu deh, gantian. Bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau saya selalu kemudian menyampaikan pada setiap orang, untuk menjaga ketakwaan ataupun untuk menjaga kemudian semangat kita untuk beribadah pada Allah, ada satu tips yang paling jos. Nah, ini adalah berjamaah. Berjamaah. Karena bersama jamaah itu ada semangat. Dan bersama kesendirian itu biasanya maksiat. Nah, makanya yang maksiat-maksiat itu selalu cari tempat yang sendiri-sendiri. Mojok. Mojok, nggak berjamaah. Nah, tapi kalau kemudian berjamaah itu biasa ada yang mengingatkan. Maka dengan berjamaah, contoh misalnya kita punya teman yang kemudian lisannya bisa jadi pengingat kita. Atau amalnya bisa buat kita iri nih. Iri dalam hal yang baik tentunya. Jadi kita kemudian iri ketika dia bacaan Qur'annya lebih bagus daripada kita. Ataupun sedekahnya lebih banyak daripada kita. Kemudian dia bisa bangun malam. Dan ini kan membuat kita terpacu. Nah, kalau kemudian di kuliah saya sangat merasakan peningkatan ketakwaan, peningkatan keimanan. Itu kan ketika di kuliah itu setiap pengemban dakwah harus kemudian dalam satu rumah. Nah, kita berjamaah, kita saling mengingatkan. Jadi contoh nih, kalau kemudian ada yang nonton tontonan yang nggak manfaat, wah itu bisa dibully selama 1 bulan penuh itu. Gara-gara nonton satu hal yang kemudian tidak manfaat. Kan takwa adalah menjaga diri dari larangan Allah dan kemudian memperbanyak pada ketaatan. Nah, insya Allah jamaah ini yang paling tepat. Jadi berjamaah dalam kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan ketakwaan yang meningkat. Kalau menjaga ketakwaan gimana menurut Bung Jerry? Cara simpelnya? Jangan ikut kesalahan orang. Jangan ikut kesalahan orang. Seperti di jalan lampu merah udah merah, berhenti. Jangan ikut yang 50 mobil yang masih mau lurus. Ya, jangan ikut orang yang salah. Di mayoritas salah, jangan ikut dia. Ya, kita juga harus ikut Al-Quran, no matter what the consequence. Nggak usah takut. Ya, banyak takut. Oh, aku ikut Al-Quran 100%, itu jadi fanatik. Bukan jadi fanatik, itu jadi Muslim yang benar, yang betul. Jangan takut ikut 100%. Ya, jangan takut pikiran orang, takut sama Allah. Benar. Itu aja. Nah, Ustadz, di saat hal yang paling nikmat adalah di saat kita menjalankan ibadah dengan perasaan nyaman. Terus ada kenikmatan, itu untuk sampai ke tahapan gitu gimana tuh Pak Ustadz? Jadi nggak cuma sebatas kewajiban, sholat kewajiban. Di saat kita sudah merasakan. Nah ini coba, Felix, ya kan udah merasa ada di jalur toh. Nah, barangkali bisa cerita. Iya. Apa yang membuat nyaman gitu? Iya, bagi saya secara pribadi memang kenyamanan ini muncul lalu kemudian hilang sesuai dengan kebiasaan. Jadi ada kadang-kadang di antara kita yang kemudian ibadahnya mut-mutan. Jadi kalau lagi mood ibadah, kalau enggak mood ya tinggal ibadahnya. Padahal justru mood itu datang dari ibadah yang berketerusan. Nah, jadi dibalik. Jadi bukan mood baru ibadah, tapi ibadah dulu baru mood. Nah, jadi contoh nyata misalnya ketika dakwah misalnya. Dakwah itu kan harus dipaksa. Meninggalkan keluarga, itu kan bagi kita kan sesuatu yang berat ya. Bagi kita sesuatu yang nggak enak. Tapi ya memang ya dibuat supaya nikmat itu caranya gimana? Jalanin terus, dipaksakan. Kalau memang kita sudah tahu adalah perkara yang wajib, perkara yang harus kita lakukan dan nggak bisa kita nggak lakukan, paksakan. Nah, setelah dipaksa itu Allah baru turunkan taufik. Nah, taufik itu yang bikin kita nikmat dalam melaksanakan satu kewajiban daripada Allah. Lebih daripada sekedar kewajiban.
gitu. Sudah rasa nyaman gitu ya. Nyaman kalau sudah terpaksa. Jadi maksudnya terpaksa di awal, insya Allah kemudian sebenarnya dibiasakan. Oh, jadi nggak nunggu mood, emang mood diciptakan ya? Mood itu hasil daripada kebiasaan. Iya. Bukan mood baru ibadah, tapi ibadah baru mood. Jadi bukan kemudian nungguin ikhlas kemudian baru sedekah misalnya, ya sedekah lu baru ikhlas. Mungkin gara-gara nggak ikhlas karena dia nggak pernah melakukan ibadah. Nah gitu. Jadi ikhlas itu insya Allah muncul kalau kita memang benar-benar meniatkan dan terus beribadah. Iya. Kalau nunggu ikhlas kapan sedekahnya gitu? Nah itulah manisnya iman nanti muncul dari sono. Amin. Ya Bang Rabbal Jerry Alamin. pernah pulang ke Amerika, ke kampung halaman? Saya alhamdulillah 27 tahun lebih sedikit lalu saya masuk Republik Indonesia. Dari awal kaki saya injek Republik Indonesia sampai sekarang nggak pernah balik ke Amerika. Ini nomor satu kenapa nggak mau ke negara itu, saya lihat terlalu banyak dosa di sana. Kita lihat berita sekarang laki sama laki bisa nikah. Di Washington, State Washington sekarang setiap hari laki sama laki nikah di sana. Saya nggak bisa hidup dalam kondisi seperti itu. Ini dosa-dosa seperti ini jauh dari Islam ya. Saya mau tinggal di negara Islam masih ada lumayan hidup ya. Manusia lebih manusia saya lihat dari mata saya di sini ya. Saya suka adat Asia, family value tinggi. Dalam Islam juga family value tinggi ya. Di sana lihat anak muda omong kasar sama ibu di depan orang Biasa ya? itu biasa di sana. Saya tidak bisa tahan lihat itu. Juga banyak hal-hal di Islam saya lihat di Indonesia ada lemah. Insya Allah saya bisa bantu iman di sini. Saya bisa bantu berapa banyak orang untuk ikut jalur yang benar lagi. Insya Allah Allah maafkan dosa saya dari dulu. Amin. Tuh, tadi Bung Jerry bilang pas sampai Indonesia dia bisa jadi manusia lagi. Emang dulu belum manusia, Bu? Oke, ntar kita akan lihat segmen terakhir, kita akan lihat seperti apa fotonya waktu Bung Jerry kaget. Tetap bareng kita di chatting dengan ya. Ustadz, bertakwa itu tidak instan. Kalau yang bertakwanya instan, Ustadz, di saat kadang kan kita udah tersudut, nggak ada jalan keluar kemana-mana, baru kita ingat sama Allah. Kita udah kepepet banget, baru kita lapor ke Allah. Itu hukumnya ada nggak, Ustadz? Ya itu prosesnya itu. Proses bagi dia itu kesulitannya. Jadi kesulitan itu jalannya menuju Ya, kesulitannya kenal. itu ya jadi proses dia untuk mengenal Allah. Gimana menurut Bang Jerry? Proses ke Allah. Nah, tapi dari pintu kesulitan gitu. Itu memang Utang, ditinggal istri misalkan gitu. istri lagi marah. Istri marah. Makanan nggak matang ya, saya marahin dia ya. Ya seperti itu ya. Saya bisa lihat dari awal masuk Islam ini memang ujian luar biasa. Saya belum Ujian, tahu. bukan hujan. Ya, di dalam ujian ada hujan sampai banjir, jadi ujian itu. So di dalam ada ujian sampai tidak bisa tahan lagi ya. Sudah like I'm Nggak going, kuat lah. ya nggak kuat, I'm going crazy ya. Kenapa Allah begitu? Saya rajin sholat, and then saya udah nggak bisa tahan lagi, and then sekarang nggak mau baca doa. Kenapa? Udah capek, lagi pusing ya. Frustasi. Habis ya frustasi 3 hari, seminggu, bisa 2 minggu, sebulan frustrasi. Baru sadar lagi, astagfirullahaladzim. Saya duduk baca doa panjang, bukan dari bibir, dari sini nangis, tetes air mata baru keluar, baru ada rasa sincere, astagfirullahaladzim, betul-betul saya salah. Dan ada rasa lebih dekat sama Allah. Yang paling berat ujian setelah masuk Islam apa buat? Ada sedikit campur ya. Satu memang dari keluarga. Saya nggak ada satu keluarga mau omong sama saya. Ini bikin saya depresi, sangat-sangat sedih sampai sekarang. Nggak Belum selesai. nerima sampai sekarang. Memang paling berat bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri. Kita ke keluarga istri saya sedih. Di istri nggak tahu. Saya sedih seperti apa, kenapa saya nggak ada keluarga dari saya sendiri untuk lebaran.
itu memang mungkin untuk saya itu paling Besok berat di lebarannya situ. ke rumah Denny, ke rumah saya gitu loh. Boleh nggak? Boleh. Ya kan saya lihat Denny, saya ada rasa mau ketawa. Ya, so enak. Ini mungkin itu feeling nggak enak bisa langsung keluar. Kalau ngeliat aneh mau sedekah aja bawaannya. Insya Allah, insya Allah. Tapi itu sudah teratasi karena Sudah sekarang beliau terlewati temannya ya. se-Indonesia kan. Luar biasa. Keluarganya se-Indonesia. Alhamdulillah. Semua menanti. Kemarin saya ke belum lama ke Balikpapan Bu, ke Samarinda. Orang-orang pada bilang, itu bule serengseng bawa sini dong. Boleh string. Oh ya Nah, ini gini. bule serengseng. Oh, dia kenal saya di sana. Nah kan enteng ngomong waktu pas chatting yang pertama dulu. Oh, Saya dia ini lihat bule ya? asal serengseng. Oh, di sana ada televisi juga ya? Iya. Kayak kaya Balikpapan Samarinda mah. TV-nya 7 di kamar. Tapi kemarin loh bener saya di Samarinda itu. Saya di kemarin Samarinda itu ada seorang penjual lumpia. Dan dia Chinese. Anaknya Hafiz 30 juz. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi Bung Jerry ini harus balik ke Amerika sebentar. Ngapain tuh Pak? Untuk melihat Amerika juga sudah berubah. Hmm. Kemarin saya baru kedatangan juga Ustadz Samsi Ali untuk kemudian dia memberitahu kepada saya bahwa akan dibangun masjid di New York punya orang Indonesia, ya, bukan yang Amerika punya nih, yang Indonesia. Iya. Sudah semakin banyak orang-orang Muslim masuk di sana, masuk Islam. Iya. Artinya Amerika 23 atau 27 tahun yang lalu mungkin berbeda. Nanti insya Allah sama saya kita ke Amerika. Insya Allah. Tiketnya tanggung sendiri-sendiri. Nggak, baru mau ngomong yang tiket harus dari Pak Ustadz ya. Tenang aja kalau mau jalan Pak Ustadz, nggak usah mikirin tiket. Berangkat ke bandara, sampai depan loket, berdoa. Salawat. Salawatin tiket orang. Ntar datang Pak Ustadz ya. Siap. Ini semua lagi amin. Tidak masuk. Mana terbukti sampai sekarang. Amin. Oke, Pak Ustadz Felix, tadi kita sempat bahas kalau kadang Allah itu memberikan kesulitan buat membuat dia semakin dekat sama kita. Ya. Itu setuju ya? Ya, jadi sepakat sekali. Memang pintu menuju Allah itu kan ada banyak cara. Ada kemudian dari Allah memberikan nikmat, kemudian dia bersyukur. Ada orang kemudian diberikan kesulitan, lantas dia bersabar. Itu berlaku juga sebaliknya. Jadi ada orang kemudian ketika dia mendapatkan kesusahan, lantas dia merasa dekat dengan Allah. Banyak doa, kemudian banyak sholat, banyak puasa dan sebagainya. Nah, kita cuma bisa berharap bahwa alhamdulillah ketika dia justru kemudian sholat ketika mendapatkan kesulitan, ada sebuah peluang dia untuk beriman dan bertakwa. Lah coba kalau mendapatkan kesulitan kemudian ngamuk. Lah ini kan makin nggak ada kemudian Atau bunuh diri. Iya, langsung kemudian menjauh kemudian dari Allah. Nah, jadi kita kemudian harus menganggap bahwa ketika orang mendapatkan kesulitan dan dia kemudian bertambah takwanya kepada Allah adalah kita doakan. Mudah-mudahan terus takwanya. Nah, kalau kemudian dia kemudian mendapatkan kesulitan dia malah menjauh, nah ini kemudian adalah ya tanda-tanda justru berkebalikan. Maka ya kita harus dukung orang-orang seperti itu. Tapi yang emang kita apa, sampaikan. Ustadz, Rasul pernah bilang sih kalau kita takwa terus, Rasul bilang nanti malaikat akan turun nyalamin kalian semua. Jadi ya wayahnya aja, cedang. Pada saat turun kita datang dong, naikin dia lagi. Bikin suara itu juga yang Iya. shoot. Asik. Jadi ketika orang turun, disitulah peluang kita untuk Naikin. kita nyambangin dia. Inilah esensi dari barangkali yang dibilang sama Ustadz Felix tentang berjamaah. Alaikum bil jamaah. Kalian tuh wajib berjamaah. Denny pengen tahu dong nama muslimin Ustadz Felix siapa? Muhammad Al-Fatih. Oh, Muhammad Al-Fatih. Kalau ini Kalau Bung Jer? Haji Abdurrahman. Oh, Haji. udah pergi aja ya? Alhamdulillah. Duluan dia yang di Arab. Kalah situ. Iya. Oh, waktu bekerja ya? Nah, itu tuh Arab ya. Iya benar. 3 bulan habis masuk Islam langsung haji. Kita bertahun-tahun nggak dapat. Ibu udah 60 berapa? Ada yang 43, ada yang 3 tuh, insya Allah ya. Amin. Labbaik Allahumma labbaik. Insya Allah semua bisa berangkat haji, amin. Nah, pas nih Pak Ustadz. Apa yang bisa kita simpulin Pak Ustadz? Terus kita berdoa bareng-bareng semua. Ya, buat kita-kita ini pelajaran berharga lah ya. Dari tadi mulai Quran, kita ini muslim dari lahir. Mungkin karena keseringan megang Quran kali ya. Jadi malah Quran tuh malah jadinya biasa kali.
Atau malah mungkin karena kita ada Quran tapi kita abaikan sehingga Quran tidak narik kita. Kita banyak belajar dari beliau berdua ini. Sudah sepantasnya doa dipimpin sama Ustaz Felix kali. Fadal Ustaz. Fadal, Ustaz. Belum pantas Ustaz. Fadal Ustaz. Kalau ada orang berilmu, Bang Jerry, monggo Ustaz. doa buat pemirsa. Oh, harus sama Pak Ustadz. Ini semua mau terima sama Pak Ustadz. Dan ini Pak Ustadz aja, Pak. ya sudah pemirsa, ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah lagi itu. Oleh kita semua. Oleh kita semua. Momen yang sangat ditunggu oleh pemirsa maksudnya. Iya. Momen berdoa. Tidak sedikit orang-orang yang menangis ketika doa di akhir chatting IM ini karena merindu agar doanya dikabulkan Allah supaya punya anak keturunan. Ada yang pengen utangnya lunas. Ada yang pengen kemudian rumahnya itu cepat jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun menjadi hajat saudara, mari kita baca suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita semua. Allah ampuni kita semua. Dan lebih terpenting malam hari ini agar pembacaan suratul Fatihah kita bisa menambah iman kita, menambah ketakwaan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Mudah-mudahan semua hajat kita terkabul, Bos. Amin insyaallah. Amin, ya Rabbal Doa terus ya Amin. tiap malam Sabtu malam Minggu. Malam Sabtu, Malam Minggu. Enggak, Pak Ustadz. Malam Malam Jumat. Jumat, Malam malam Sabtu. Sabtu. Iya. Sama di wisata hati juga, Mas. Insyaallah Setiap hari masa doa terus ya kan? Iya, iya. Insyaallah lah dikabul. makin sering dipanjatin, insya Allah, Pak Ustadz. Insya Allah. Baik, terima kasih buat semua pemirsa yang udah hadir, yang telah 1 jam bersama kita di chatting dengan YM. Terima kasih juga buat tamu tim kita, Bung Jerry, terima kasih, Ustadz Felix, terima kasih, Total Get and Friend, terima kasih. Saya Denny Cagur dan Pak Ustadz Yusuf Mansur mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akan semua dosa-dosa